Aku mau bebas dari bayi, aku nggak mau ribet dari bayi. Bener. Nanti kalau aku nyusuin jadi kendor. Setelah Iya. mental itu adalah ketidakpuasan dengan pasangan. Ini ceritanya bercocok tanam ya. Ceritanya bercocok tanam. Halo Sobat PKBI, kembali lagi bersama kami di PLTA Podcast Let's Talk About, podcastnya PKBI Kalimantan Tengah. Oke. Bersama aku lah kembali Ais dari Remaja Siar PKBI Kalimantan Tengah dan Kak. Halo, sama Kak Vicky lagi dong. Iya, kita bersama Kak Vicky lagi. Ngomong-ngomong Kak Vicky, kabarnya gimana nih hari ini? Oh, kalau hari ini luar biasa sih. Luar biasa apa tuh? Luar biasa apa ya? Ya dibilang baik, alhamdulillah lah. Karena harus bersyukur gitu. Iya, betul-betul. Karena kita udah lama nggak ketemu Ih, nih. bener banget. Kapan sih terakhir kali ketemu kemarin ya? Mungkin 2 tahun yang lalu kali ya. Oh, enggak. iya. Dua minggu yang Padahal lalu. 2 minggu yang mungkin lalu ya. nih 2 minggu kayaknya. yang lalu. Karena Iya. udah lama nggak ketemu, jadi ada kangennya gitu. Kayak, Waduh, saya lama waduh. tidak bertemu dengan Kak Vicky nih gitu. Lama tidak bercengkrama gitu. Ngomong-ngomong Kak Vicky udah punya doi gitu? Aduh, kalau ditanya udah punya doi dulu, private ya. Oh, tip. Ya gitu. Siapa tahu ada teman-teman dari Sobat PKBI yang nanya, aduh Kak Vicky itu udah punya pacar belum Kak? Nanti ada gitu. IG-nya di bawah sini, iya. Iya, Promosi nanti, ya. ya follow aja gitu. Enggak, Iya. sudah ada. Oh sudah ada. Sudah. Kalau sudah ada ini nggak kepikiran untuk rencana di masa depan gitu, untuk hidup bersama? Gitu. Waduh, sebenarnya kalau untuk rencana hidup di masa depan pasti ada ya. Setiap orang pasti berkeinginan untuk memiliki hubungan lebih lanjut gitu. Apalagi bersama dia. Apalagi Oke. kalau sama kamu. Dianya kemanain kalau bersama aku Kan gitu ya? kan katanya pacar tuh belum tentu jodoh. Oh, gitu. Tapi enggak sih. Kalau kita bicara, ada nggak sih keinginan untuk bersama dia? Ada, tapi ya sebagaimana kita makhluk ciptaan Tuhan ya, harus bisa, ya kalau emang kata Tuhan belum saatnya dan bukan buat kita, ya pasti nggak buat kita. Tapi ya Iya. sebagaimanapun harus diperjuangkan. Karena saya masih tahu sebagai remaja untuk nikah itu jalannya panjang gitu. Ada hal-hal yang harus dilakukan dan ditunaikan dulu sebelum menikah. Iya, asik nih karena udah menyangkut Kenapa tuh? permasalahan ke masa depan gitu Wah, ya. iya, Rencana di masa iya. depan itu memang benar. Karena tadi Kak Vicky ada menyinggung nih kalau Kenapa remaja mau menikah itu banyak sekali persiapan yang di. Iya. Nah, tapi Kak Vicky Kenapa tuh? sekarang ini kan banyak ya remaja yang menikah tuh di usia muda gitu. Oh. Lagi maraknya gitu menikah Pernikahan muda. dini Ya, gitu ya, pernikahan pernikahan dini, dini. menikah di usia muda. Tapi nggak yang melulu untuk konteks negatif ya, tapi Oke, yang oke, memang oke. mereka remaja-remaja yang sudah memutuskan untuk ya udah saya Menikah. nikah aja gitu. Saya Daripada menikah berzina gitu ya. benar daripada berzina lama-lama gitu ya, atau menjaga jodoh orang katanya Waduh. gitu. Terus akhirnya putus ya. Jadi kalau menurut Kak Vicky nih sebagai remaja gitu ya, kita yang remaja memilih untuk menikah di usia muda itu bagaimana? Oke, kalau ditanya memilih di nikah usia muda, sebenarnya tergantung ke pribadinya masing-masing ya. Dikembalikan lagi. Nah, kalau kita bicara mengenai tradisi dan juga kebudayaan masyarakat, kadang kita nggak tahu, ada orang yang setelah lulus SMP, SMA kayaknya kalau dinikahin juga nggak apa-apa gitu karena Iya, udah bener, dewasa. bener. Itu kembali lagi ke tradisi ataupun kebudayaan yang ada di masyarakat setempat gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai kehidupan remaja, setuju nggak untuk hal menikah muda? Ini kalau dari jawaban saya pribadi, sebenarnya nggak setuju. Karena mengingat pernikahan itu bukan semata-mata hanya untuk aku dan kamu bersanding menjadi satu di pelaminan. Iya. Wow. Tapi pernikahan itu banyak hal yang harus dipersiapkan, baik fisik, reproduksi, finansial, banyaklah hal yang harus dipersiapkan kayak gitu. Bukan semelulu aku sama kamu selalu hidup bahagia, enggak. Karena kata orang bener juga kalau hidup tuh nggak selamanya makan cinta gitu. Tapi juga hidup tuh nggak akan bisa berjalan tanpa cinta. Iya, Jadi semua sebenarnya saling membutuhkan kayak gitu. Tapi untuk memilih menikah dan tidak menikah itu kan hak seseorang. Iya, benar. Seksual dan reproduksinya Mhm. dia gitu. Bener sih, bener banget. Thank you banget nih pertanyaannya. Sebenarnya keputusan menikah dan nggak menikah itu ya kembali ke individunya masing-masing ya. Kadang ada orang tuh kayak gini, kayaknya aku lebih baik sendiri aja karena aku merasa sendiri pun bisa gitu. So aku nikah mungkin nanti
istri cuma nyiapin makanan, terus gitu bangunin pagi, nyiapin baju. Nah, tapi kan hal itu walaupun kita masih bujang itu semua bisa kita lakukan kayak gitu. Kadang orang tuh makanya berpikir gue nggak nikah aja nggak apa-apa lah, yang penting gue juga bisa hidup toh. Kalau mau fun juga bisa. Kadang orang ada juga yang berpikir gitu. Tapi ada orang yang berpikir aku milih nikah deh. Tapi di situ juga ada dua pilihan lagi nih. Mau nikah punya anak atau enggak, apalagi yang tren sekarang nih child free, katanya ya udah nikah aja tapi nggak mau punya anak karena aku mau bebas dari bayi, aku nggak mau ribet dari bayi. Nanti kalau aku nyusuin jadi kendor, takutnya kayak gitu. Ada juga orang yang berpikir kayak gitu. Nah itu semua kembali ke individunya masing-masing. Gimana sih pemikirannya ke depannya nanti kayak gitu. Iya benar-benar. Tapi kalau misalkan motivasi apa sih kira-kira dari remaja yang memilih untuk menikah di usia muda gitu? Kalau untuk motivasi remaja harus menikah di usia muda itu sebenarnya gimana ya? Kalau kita bicara kayak gini nanti bakal jadinya pro dan kontra. Mengingat pronya seperti ini. Kalau kita bicara sebagai keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Tuhan gitu ya, kita diizinkan untuk menikah selagi kita sudah memenuhi syarat kayak gitu. Tetapi ada juga namanya juga kita hidup bernegara dan kita hidup di dalam negara hukum dan kita juga diatur oleh undang-undang kayak gitu. Di situ sudah tertuang di undang-undang bahwa kita itu nikah laki-laki minimal 25 tahun dan perempuan usia 21 tahun. Seperti itu. Sebenarnya hidup itu ada aturannya kayak gitu. Tergantung kita mau nggak sih ngikutin aturan itu dan tujuan kita tuh menikah seperti apa gitu. Sebenarnya kalau ditanya motivasi menikah ya mungkin di usia muda 1-2 hal. Ini kalau mungkin motivasi orang nih ya. Karena saya sendiri nggak ada kepikiran untuk menikah di usia muda. Karena kalau untuk saya sendiri ya, sebagaimana negara udah mengeluarkan aturan bahwa nikah itu laki-laki usia 25, tapi saya punya target saya ingin menikah di usia 30 tahun. Karena ada beberapa step yang pingin saya tuh penuhi dulu sebelum saya tuh menikah gitu. Karena menurut saya menikah bukan hanya bersanding dengan orang yang saya sayangi, tapi menikah itu adalah membangun kehidupan saya lebih lanjut kayak gitu. Karena hal terkecil aja kadang orang tuh nggak berpikir gitu. Kembali lagi kalau ditanya motivasi anak muda menikah duluan tuh apa? Yang pertama alasannya menghindari zina. Yang kedua katanya Tuhan udah ngasih aku jodoh kok, kenapa aku harus nunggu lama-lama. Yang terakhir yang sudah banyak terjadi, tidak bisa menahan hawa nafsunya. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Lebih baik yaudahlah gue nikah aja lah, kalau hamil tuh gue udah nikah sama dia kayak gitu. Itu benar juga sih, karena tidak menutup kemungkinan yang semua akan terjadi. 1, 2 tadi, iya benar-benar. Terus tadi seru banget nih, udah mulai panas ya pembahasannya gitu. Tadi Kak Vicky juga ada nyeletuk nih sedikit kalau nikah itu nggak yang langsung set kan, tapi banyak step-stepnya gitu ya, banyak sekali yang perlu dipersiapkan. Misalnya salah satunya dulu nih dari kita sendiri, dari secara psikologis tuh antara siap dan tidak siap. Itu menurut Kak Vicky gimana supaya remaja-remaja ini untuk mempersiapkan pernikahan nantinya? Karena kalau misalkan kalau nikah kan nggak cuma kita berdua, tapi nanti bertemu dengan keluarganya, calon mertuanya, calon kakak iparnya gitu kan. Maksudnya menikah tuh nggak hanya kita berdua aja, tapi kita juga menyatukan dua keluarga gitu ya. Jadi, apalagi punya kakak atau adik cewek sama-sama, aduh, biasanya itu harus itu ya, beradaptasi yang tinggi ya. Iya betul, nanti merasa cemburu gitu, tersaingi nih. Nah yang kayak gitu, apalagi khususnya untuk cewek ya seperti saya misalnya gitu. Jadi gimana nih menurut Kak Vicky? Oke, di sini kalau ditanya mengenai persiapan apa sih yang harus dilakukan untuk kita menjalani atau menuju jenjang yang lebih serius gitu. Pasti yang paling pertama dan utama gitu, kita tuh menikah itu sebenarnya salah satu halnya ini yang paling banyak dicari orang adalah ingin mempunyai keturunan. Bener nggak? Benar. Nggak ada nih kayaknya aku mau nikah sama kamu, kita nggak bisa punya anak aja ya, harta buat kita dua aja. Jarang sih orang kayak gitu. Pasti berpikirnya saya pengen nikah, terus gitu saya harus punya anak kayak gitu. Nah kalau ngomong-ngomong hal itu step-stepnya banyak. Yang pertama kita harus siapin fisik kita dulu,
Habis itu kita juga harus siapin alat reproduksinya kita. Bukan dibilang nyiapin alat kayak lu nyiapin pisang goreng harus diadon ya. Bukan guys. Bukan gitu. Ini namanya juga nih Kak. Perlu diperjelas nih. Apa namanya itu? juga mempersiapkan alat reproduksi itu ya pertama harus matang dulu. Matang bukan harus direbus ya, masa reproduksinya mau direbus? Enggak seperti itu. Jadi itu maksudnya biar matang dulu. Usia berapa sih sel sperma itu bisa membuahi ovarium? Ya, itu sudah matang kayak gitu. Dan apakah pihak perempuan rahimnya sudah mampu nih nampung bayi? Betul. Terus gitu ibunya udah mampu nggak nih untuk ngelahirin kepala bayi dari pinggangnya? Dari pinggangnya maksudnya pinggulnya udah siap nggak sih kayak gitu? Karena kan banyak orang yang melahirkan tapi penyempitan pinggul ya, karena emang belum siap, akhirnya harus SC gitu ya. Dan sebenarnya kalau ngomong-ngomong gitu kan semua ibu pengennya kan normal gitu. Iya, karena kan kata orang kalau kita bisa ngelahirin normal. Ini bukan kata orang ya, bukan kata saya karena saya laki-laki nggak bisa ngelahirin. Iya, betul. Kata orang tuh kalau bisa normal itu adalah suatu hal yang anugerah. Yang nggak pernah, yang nggak bisa diungkapkan lah katanya dengan kata-kata gitu. Ya dari situlah kita tuh bisa ngambil kesimpulan gitu loh. Semua itu harus dipersiapkan gitu. Contohnya gini, mie instan aja yang katanya mie instan gitu, itu tuh harus direbus dulu 2-3 menit untuk bisa kita makan. Betul. Setelah direbus nggak langsung dimakan, dibuka dulu bumbunya, diaduk biar rata baru dimakan. Semua hal tuh harus ada prosesnya gitu, ada step-stepnya. Kayak walaupun itu namanya mie instan, lo harus hidupin kompor, lo harus rebus air, lo harus masukin mie kayak gitu. Kan ada step by stepnya gitu. Sama halnya pernikahan kayak gitu. Siapin reproduksi dan kesiapan diri itu juga matang. Bukan hanya itu, walaupun ini usia saya matang, reproduksi saya juga udah matang, tapi belum tentu mental saya secara psikologisnya belum gitu ya. Secara fisiologisnya belum, ada agak belibet gitu. Intinya secara mentalnya tuh belum gitu. Kadang takutnya malah temperamental, kayak misalkan cemburu buta. Pernah nggak sih dengar kayak gitu? Itu yang ditakutin, cemburu buta. Pertama cemburu buta, kayak misalkan nih, ini aku jadi istrimu ya. Kamu beli sayur tempat Mas Joko gitu, misalkan aku nggak terima karena Mas Joko mantanmu, kita kelahi akhirnya. Nah karena mentalnya belum siap gitu, akhirnya temperamental, tiba-tiba kelahi bisa pukul, akhirnya KDRT karena itu adalah kekerasan lagi ya kan, karena nggak kesiapan mentalnya itu tadi. Iya betul. Wah jadi tapi masih banyak loh dari setelah itu yang setelah mental itu adalah ketidakpuasan dengan pasangan. Ini yang paling membahayakan menurut saya. Gimana tuh? Kenapa? Karena banyak, pernah nggak sih dengar kasus perselingkuhan? Walaupun udah nikah tapi masih suka jajan. Wah jajan, tapi bukan jajan gorengan. Bukan jajan cilok ya? Ya bukan jajan cilok gitu. Walaupun sama-sama dicolok. Iya, astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya colok token listrik gitu. Kan karena harus masukin tit gitu. Iya, betul. Enggak, maksudnya masih suka jajan di luar kayak gitu. Kita bicarain jajan gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya itu juga satu hal yang harus dipikirkan gitu. Lu siap gak sih lu menerima pasangan lu sampai mati gitu? Lu siap gak sih nafsu dengan satu orang aja, nggak usah lu ganti-ganti orang lain kayak gitu? Karena banyak juga kasus orang yang nggak siap menikah, akhirnya daripada jodohku ini diambil orang, yaudah nikah aja, tapi dia masih suka jajan di lain katanya. Kata orang rumput tetangga lebih hijau, ya lebih hijau kan disemprot pakai pewarna. Maksudnya ada polesan gitu, nggak murni. Terus tapi, wangi juga ya. Kadang kan kayak gitu, walaupun rumput tetangga lebih hijau karena sintetis, ya jangan tergoda kayak gitu loh. Benar-benar agak beribet ya, jadi panjang gitu kisahnya. Panjang banget gitu. Panjang banget emang ceritanya. Nikah nggak yang harus nyiapin itu doang. Ini kita baru bicara untuk nyiapin diri sendiri. Perasaan, terus gitu siap untuk punya anak, fisik kayak gitu. Kalau fisik nggak terlalu juga ya, mau kita tingginya seberapa, badannya besarnya seberapa, itu nggak terlalu bermasalah. Yang penting alat reproduksi kita kesehatan tuh reproduksinya benar, kesehatan gitu ya. reproduksi kita yang pas dan matang. Masih ada lagi tahapannya. Aduh, apa itu, Kak Vicky? Harus di-spill semuanya nih. Banyak kalau kita bicara soal tahapan-tahapan. Sekarang lagi maraknya kasus stunting. Tahu nggak sih stunting itu apa? Apa itu guys? Waduh. Stunting yang tahu apa? stunting boleh komen ya. Nanti kalau Vicky salah nyampein,
bisa tuh diralat. Iya. Oh Mas Wiki salah dong, klarifikasi. Oh jangan Iya. klarifikasi juga. Salah dong, ini nih yang benar gitu. Nanti langsung Terus aja di apakah komen kami aja ini gitu. termasuk dari stunting itu tadi? Komen aja di Iya. bawah. Ngomong-ngomong kalau kita bicara itu ya, banyak hal yang harus kita rubah karena kita nikah dong Kita ya. nikah ya. Maksudnya kita menikah itu pengen juga punya keturunan Iya, gitu. benar. Dan keturunan kita harus dijaga karena untuk generasi kedepannya. Betul. Nah, kalau kita bicara stunting itu bukan hanya kerdil, tetapi stunting itu adalah kegagalan tumbuh pada anak, dan itu tuh bukan kegagalan tumbuh tinggi badan saja, tetapi perkembangan otak Iya. juga kayak gitu. Jadi itu tuh bukan suatu penyakit, tapi itu suatu keadaan yang harus diperbaiki dan harus dicegah kayak gitu. Dan itu enggak yang mudah kayak lu minum obat langsung sembuh, no. Itu tuh jangka panjang untuk mencegah stunting itu. Coba saya tanya, Mbak punya riwayat darah rendah nggak? Iya, Punya. punya. Dan setiap bulan ada minum tablet darah nggak untuk penambah darah? Enggak, Terutama jarang. setelah haid. Jarang sih. Jarang. Jarang. Iya. Mudah stres nggak? Iya. Kalau nonton Instagram, kalau ada yang sedih bisa nangis nggak? Enggak juga. Enggak juga. Tapi suka stres kan? Saya nggak suka stres. Tapi saya suka? sukanya dia. Wah iya. Ngomong-ngomong, Mbak suka begadang nggak? Iya, suka Oke. banget. Saat Anda lakukan itu, Anda pernah berpikir nggak gimana keturunan Anda nanti? Nah, itu dia salahnya. Iya. Saya tidak memikirkan Hal itu. Hal itu. Nah, maka dari Perlu. itu, Maka dari buat itu- remaja perempuan dimanapun Iya. berada, yang mungkin nonton ini, inget ya, laki-laki itu hanya menyumbang untuk produksinya. Oh gitu. Benihnya Tetapi ya. ya benihnya. Wah, Kalau kita tuh lagi nanam cabai, Iya. laki-laki itu yang ngasih bibit, tapi Bibitnya. perempuan yang merawat. Tapi bukan merawat yang gedein enggak, yang gedein berdua Iya. kayak gitu. Maksudnya yang memproses nih. oh. Nah, Ini ceritanya bercocok tanam ya. Ceritanya bercocok tanam. oke, tanam cabai lah. Iya. Nah, untuk hal itu, makanya kenapa sih perempuan itu harus makhluk istimewa gitu? Bukan harus makhluk istimewa. Kenapa perempuan itu istimewa gitu ya? Iya. Karena ya dari sinilah Iya. mencegah stunting untuk kelangsungan hidup nantinya setelah kita. Perempuan itu berperan sangat besar. Gak ada yang namanya laki-laki harus menjaga tensi darah agar anaknya nggak stunting. Laki-laki dianjurkan untuk bisa bekerja, mencari nafkah untuk istri supaya istri memiliki kebutuhan gizi yang cukup. Oh, betul. Tapi Dengar. perempuan yang harus menjaga. Tolong dong, kalau perempuan kalau stres sedikit sini dong cerita sama Mbak Bang. Iya. Iya. Maksudnya jangan mudah stres gitu. Ingat tensi darah itu bisa mempengaruhi, apalagi nanti Mbak udah harus ngandung anak gitu ya. bener. Intinya harus dipersiapkan lah sejak dini, dan kebutuhan gizinya dipenuhi. Jangan suka makan seblak terus, ya boleh makan seblak lah seminggu sekali kayak gitu. Ingat lambung kasihan. Selain suka seblak itu, karena remaja perempuan ini lebih identik dengan overthinking gitu ya. Iya. Nanti kalau udah jam-jam 10 ke atas itu Aduh, udah takut jam-jamnya banget. overthinking Tapi tuh. ngomong-ngomong nih, aku pernah dengar kalau PKB itu punya layanan. Iya, punya. Layanan konseling sebaya atau konseling yang Iya. punya masalah gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, PKBI punya nggak sih layanan untuk khusus pranikah gitu? Punya nggak sih? Layanan Ya, pranikah. konseling layanan pranikah gitu. Iya, Ada nggak bisa. sih? Bisa kalau Bisa? dari bisa Gimana banget. tuh, gimana tuh Kalau caranya? layanannya namanya telemedicine ya, guys, ya. Keren banget. Gimana Iya. tuh? Jadi kalau teman-teman nih yang mau konseling gitu ya, atau mau konsultasi mengenai kesehatan reproduksinya, tadi kan udah dikasih tahu Kak Vicky kan, kita tuh perlu mempersiapkan kesehatan reproduksi. Jadi untuk teman-teman bisa langsung konsultasi sama dokter umum. Di sini ada dokter umumnya dan juga bidan. Nah, kalau dari persiapan psikologinya bisa ke layanan psikolog. Nah, kayak gitu. Dan kalau misalkan masih ragu gitu ya ketemu sama yang ahlinya gitu, mau yang sebaya aja bisa Oke. kunjungi ke hotline layanan remajanya. Ada di gitu. bawah sini nggak sih linknya nanti? Ada. Atau cek banget. Instagramnya ya guys, pkbi kalteng.id. Kunjungi aja, di situ ada pamfletnya. Oke. Dan langsung hubungi aja ke adminnya kayak Oke. gitu. Kayaknya kita berdua bisa langsung Oke, konsultasi nanti gitu habis ya. ini kita langsung aja Langsung konsultasi. konsultasi Kira-kira kita gitu. cocok nggak Kita sih ya, sudah gitu kira-kira ya? cocok nggak? Kayaknya Atau sudah siap buat nggak? penonton gitu langsung aja di komen kami dua sudah cocok belum? Iya, cocok. Oke, lanjut nih. Lanjut. nih.
apa namanya untuk yang seperti saya gitu ya, remaja Oke. perempuan yang Oke. sangat-sangat suka begadang dan jarang meminum obat penambah darah atau obat FE. Iya. Nah, yang seperti itu tolong dong Kak Piki kasih tahu sama teman-teman remaja perempuannya biar kayak berasa diingetin gitu loh. Waduh. Kami tuh butuh perhatian. Iya. Ya, saya kadang ngasih perhatian tapi saya sendiri nggak diperhatikan. Aduh. Cukup sekian, terima kasih. Belum. Oh, belum ya? Belum. Enggak, kita gini loh. Kenapa sih kita tuh dianjurkan untuk konsumsi tablet tambah darah tadi Iya. tuh ya? Yang pertama utama dan buat kamu yang keutamakan. Bukan aku ya sekarang ya. Oke. Enggak, gini. Itu tuh supaya tensi darah kita tuh juga baik gitu. Iya. Agar pertama, karena perempuan itu tuh bebannya berat ya. Iya. Kalau bayangin kalau lu udah pusing anemia gitu, badan lemah, letih, lesu, lung layu itu. Maksudnya kita anemia itu kan banyak L-nya ya, lemes, Iya. lelah, letih, lesu gitu. Iya. Nah, bagaimana kamu menopang kehidupanmu nantinya? Iya, benar. Ya itu. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita pikir. Sebenarnya banyak pembahasan yang di lain gitu, pembahasan lain yang mungkin para ahli nantinya bisa menjelaskan lebih lanjut gitu. Tapi intinya itu buat remaja perempuan gitu ya. Sebenarnya nggak ada salahnya kita untuk mempersiapkan kehidupan kita nantinya gitu. Jangan pernah berpikir, umurku masih 17 dan aku mau nikahnya umur 25 kok. Ngapain nyiapin sekarang? Mbak, nggak gitu konsepnya. Maksudnya tuh jangka panjang gitu loh. Kalau kamu bisa jaga dirimu dari sekarang, pasti kamu bakal menjadi ibu yang hebat. Waduh, Wah. pengen gak sih seperti Nikita Willy yang parentingnya itu Iya. good banget gitu ya. Dia tuh Iya. emang benar-benar apa ya? Ya banyak sih orang menentang gitu ya karena katanya nggak pas gitu. Tapi parentingnya good banget sih, dia tuh pemberi hak untuk anaknya memilih gitu. Walaupun Iya, masih benar. bayi udah diajarin gini loh, kamu tuh bisa memilih kehidupan kamu gitu. Kalau lu nggak mau makan ya udah nggak usah makan, nanti aja makannya. Kalau lu Iya, nggak mau digendong ya udah nggak usah digendong, lu jalan aja. Iya. Sekeren itu. Benar. Pengen gak sih kalian tuh jadi orang tua kayak gitu? Pengen. Nanti tapi. Iya nanti Iya. gak sekarang ya. Karena perkembangan zaman juga mempengaruhi ya Kak Piki ya. Kayak Oke. maksudnya parenting dari orang tua kita dulu gitu Mhm. ya, yang Itu kuno juga kayak gini-gini mempengaruhi. itu juga mempengaruhi. Tapi ngomong-ngomong soal itu ya teman-teman, kembali lagi soal stunting gitu loh. Ingat, stunting itu bukan penyakit yang harus diobati, tapi stunting itu adalah suatu kondisi yang harus dicegah dan disembuhkan. Iya, betul. Karena kalau bukan kita mau siapa lagi gitu. Kalau bukan mbak-mbak yang nonton ini, siapa Mas-masnya? lagi gitu. Masnya Bapak, ya, mas-masnya? mas-masnya juga ikut berperan gitu. Iya. Tapi peran masnya lebih berat sebenarnya, mencari nafkah. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal mencari nafkah nih ya Mbak, kita tuh menikah bukan hanya sekedar have fun saja, bahagia bersama istri atau suami aja, tapi banyak persiapan yang harus dilakukan. Tahu nggak sih perceraian paling besar tuh karena faktornya apa? Ekonomi. Bener banget. Perceraian tertinggi karena faktor Ekonomi. ekonomi. Berarti sebelum kita menikah harus siapin finansial kita yang Betul. benar-benar matang gitu. Kalau emang Betul. kita merasa belum mampu gitu, ya bukan nggak boleh nikah, boleh, tapi harus dipikirkan plan setelah menikah tuh apa. Jangan sampai gara-gara finansial itu bakal jadi cecok rumah tangga. Iya. Apalagi gara-gara istri lupa masak ayam, suaminya nggak mau makan. Iya, Salah kayak benar, gitu. benar. Karena apapun yang terjadi itu yang menjadi konsekuensi berdua. Ya itulah. Dan yang terakhir, waduh yang terakhir. Jangan lupa sebelum nikah itu ada juga yang namanya suntik catin. Imunisasi catin. Suntik lagi. Imunisasi bukan cuma catin. vaksin tapi catin juga Iya, ada. Waduh. Untuk info lebih lanjut mungkin bisa konsul aja langsung Ya, di langsung di- klik di bawah sini Iya. pokoknya nih. Kalau pokoknya Telemedicine. mau tahu lebih lanjut langsung aja diklik gitu. Iya. Karena saya juga bukan maha tahu. Nah, Langsung aja klik, nanti tanya, ada dokter-dokter yang keren dan luar biasa yang pastinya sudah bersertifikat, betul. terpercaya, rahasianya pasti jos. Jadi Terjamin. buat pendengar dan juga pemirsa, wah pemirsa yang nonton, pokoknya kalau mulai bingung atau aduh gimana sih gue bingung banget dengan hidup gue, boleh banget langsung aja klik di bawah sini. Ya, pkbikalteng.id. Jadi oke, Oke. karena udah panjang sekali ya Mhm. cerita kita Nggak hari ini kerasa ya. tentang pernikahan dini. Oke, terakhir nih. Apa tuh? Terakhir. Apa
apa ya? Waduh. Sesuatu pesan atau saran gitu deh Oke. dari Kak Vicky untuk calon-calon pasangan muda gitu. Ini sekalian closing statement aja ya. Iya, langsung Oke. aja. Jadi buat teman-teman semuanya, aku manggilnya teman-teman ya, buat teman-teman Iya. di sana yang ada di luar sana, khususnya remaja dan pokoknya yang nonton aja lah gini ya. Ingat, pernikahan itu bukan sekedar menyatukan dua orang saja, Benar. tapi pernikahan itu juga menyatukan dua keluarga, dua kepala, dua hati, pokoknya dua-dua lah. Dua-dua pokoknya. Bukan cuma dua-dua, tapi banyak hal yang harus disatukan kayak gitu, dari segi pemikiran, perasaan, dan juga visi dan misi untuk berdua kayak gitu, supaya kehidupan kita bisa lebih teratur dan memiliki tujuan yang pasti kayak gitu. Nggak pengen kan nanti nikahnya, setelah nikah masih kelabu, aku mau ngapain, rencananya mau apa, masih nggak tahu kayak gitu. Jadi persiapkan diri kamu dulu, matangkan diri kamu dulu. Dan buat kamu yang mungkin saat ini lagi nonton, mungkin lagi galau gitu ya, gara-gara habis putus kayak gitu, so udahlah, nggak usah terlalu galau. Gue tahu kok apa yang lu rasain gitu, walaupun kita nggak sedara, yang namanya juga ditinggalin orang atau putus dari pacar ataupun itu tuh kesedihannya pasti juga mendalam kayak gitu Iya, ya. Tapi hal itu nggak bisa terus larut gitu. Contohnya gini, kamu kehilangan uang di sungai, uang itu udah larut. Mau kamu nangis sampai keluar darah juga uang itu nggak akan bisa kembali, kecuali kamu memperbaiki diri kamu, berusaha lagi untuk mencari rezeki yang lain gitu. Pasti juga bakal kembali. Seperti juga jodoh kayak gitu. Kalau kamu sudah kehilangan satu orang yang mungkin nggak tepat buat kamu gitu, ya pasti Tuhan akan memberi kamu gantinya. Tapi bukan hanya kamu stuck duduk di rumah lalu Tuhan datang jodoh dari langit, bukan. Karena kamu bukan Jaka Tarub yang tiba-tiba dapat istri bidadari yang langsung turun dari kayangan kayak Iya, gitu ya. bener. Dan ingat gitu ya, ingat kita menikah punya persiapan. Mie aja yang instan itu nggak instan, harus ada prosesnya, apalagi kehidupan. Ya sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah. Jika ada hal yang mau ditanya lebih lanjut, boleh banget nanti tulis aja di kolom komentar, nanti saya juga akan balas melalui situ. Oke, terima kasih banyak ya Kak Vicky Terima sudah kasih ngasih banget. closing statement ya gitu. Oke, saya juga mau ngasih tahu Oke, nih apa tuh? dari banyaknya Kak Vicky ngasih tahu tadi ya persiapannya dari psikologisnya, kesehatan reproduksinya dari kedua belah pihak dan lain. Satu yang paling penting, Apa tuh? jodohnya harus ada. Kalau Bener teman-teman mau udah siap nikah nih, dari semuanya udah siap tapi jodohnya belum datang, nah itu. Waduh. Jadi harus dipersiapkan dulu, itu yang paling penting ya. Oke. Asyik. Oke, terima kasih banyak Kak Terima Vicky. kasih. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kembali lagi ya. Boleh banget, boleh dengan banget. tema dan cerita yang lebih seru yang Waduh, pastinya. memiliki yang diperlukan, yang dibutuhin sama teman-teman Teman, semua. ya, sama teman-teman Makanya kalau semua. punya topik, aduh Kak kayaknya bahas ini dong, langsung Iya. aja tulis di kolom komentar Iya, ya, tulis nanti aja. bisa kita bahas kayak gitu. Iya. Kalau misalkan Vicky nggak tahu apa sih untuk pembahasannya, nanti kita bisa juga hadirin teman-teman yang lain yang Iya. lebih kompeten di bidangnya. Iya. Makanya kalau perlu apa-apa, langsung aja tulis di kolom. Komen. Langsung ditulis Klik aja, aja, ya. langsung ditulis aja rekomendasinya apa gitu. Oke, mungkin bisa kita akhiri untuk podcast hari ini ya. Oke, thank terima you kasih banget. banyak untuk Kak Vicky. Semoga nanti kita berjodoh. Enggak, berjodoh. maksudnya nanti Berjumpa kembali. Berjumpa kembali. Iya, saya memang agak suka Oke. pelesep gitu. Gak apa-apa Oke. sih, kalau Mohon maaf berjodoh ya. juga amin. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank Kami you. berdua pamit undur diri. Ya, terima Terima kasih. kasih. Sampai Bye-bye. jumpa kembali. Sampai Bye-bye. jumpa.